Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di Cakus PS dan salam rental. Teman-teman, ada sebuah pertanyaan ya dari teman kita, Zabidi Al-Yamani. Halo Mas Zabidi Al-Yamani ya. Ini menanyakan tentang rental PS ku makin sepi Cakus. Apa aku harus bertahan? Kemudian ada juga Mas Herman Mangkunegara yang juga sama Cak, makin sepi gimana ya? Nah, oke, coba aku jelaskan berdasarkan analisa Cak Gus ya. Memang kalau ada topik atau permasalahan seperti ini, harusnya memang investigasi terhadap TS, bukan TS. TS terkesan tersangka ya, terhadap si penanya Mas Zabidi Al-Yamani ya. Jadi kita harus menginterogasi sudah berapa tahun ngerentalnya, terus rental berapa, lokasinya di mana, di kampung atau di kota, ya, terus apa yang harus diperbaiki nanti ya, terus apa full rental atau ada kerjaan lain. Jadi banyak yang akan kita tanyakan. Kemudian langkah selanjutnya apa kira-kira, apa lanjut ngerental atau enggak, apa diterusin atau enggak, mau memperbaiki atau memperbarui rentalnya supaya akan ada yang datang, akan rame atau enggak ya. Kita akan lakukan upaya solusi begitu ya. Oke, karena memang keterbatasan komunikasi hanya via di komen-komen di Facebook saja, terus tidak melalui telepon secara detail, ya sudah kita coba meraba-raba saja keadaan yang dialami oleh Mas Zabidi Al-Yaman ya. Anggap saja nggak tahu rentalnya di kota atau di kampung ya, ya nggak tahu berapa tahun ya. Kalau misalnya rentalnya sudah lama, sudah bertahun-tahun, itu pasti sudah lumayan hafal ya. Kalau di bulan-bulan transisi seperti ini, bursa transfer itu akan ada sepi-sepinya ya. Di bulan Januari, Februari itu ada sepi-sepinya, jadi nggak usah panik. Wah, makin sepi nih, makin sepi, padahal ya memang bulannya agak-agak sepi. Kalau Januari, Februari karena bursa transfer. Insya Allah nanti di akhir Februari ataupun Maret, ketika bola kamu tuh sudah diupdate, kan sudah pada rilis, sudah pada beli tuh toko-toko, termasuk Cakut juga, sudah beli, baik itu di PS4 maupun di PS3. Jadi insya Allah ketika bola baru, pelanggan akan ramai datang ke rental kita ya, begitu. Jadi sudah fluktuasi atau siklus sepi ini sudah tahunan 2 kali ya, di Januari Februari dan Juli Agustus, biasanya seperti itu siklus-siklus agak sepi. Jadi kita jangan panik. Tapi bagi perental yang awal-awal pemula atau baru, mungkin panik ya kok tambah sepi ya. Atau perental lama yang dulunya ramai banget kok sekarang malah sepi, makan sepi makan sepi. Nah, kali aja ada saingan terdekat di situ yang mungkin lebih enak, lebih nyaman, lebih lebih cocok di pelanggan, makanya banyak yang pindah, akhirnya rental kita jadi sepi. Bisa jadi seperti itu, bisa jadi ya. Nah, itu makanya apa yang harus diperbaiki. Ada berapa unit PS-nya aku juga nggak tahu ya, bisa banyak bisa sedikit ya. Terus setiknya kayak gimana, bolanya kayak gimana, TV-nya kayak gimana, fasilitas WiFi-nya ada apa enggak, itu perlu kita perhatikan juga. Jadi banyak yang perlu diperbaiki. Langsung ke berikutnya, sebelum kita bahas lebih lanjut, apa ada rumus biar rame? Soalnya dana nipis PS4 cuma 3 TV ya, 32 inch, padahal udah murah 5.000 per jam, jarang peminat. Nah ini, jadi kita akan mendapatkan data-data dari pernyataan Mas Zabidi Al-Yaman ini, jadi kita bisa ngasih solusi atau pendapat kita ya, yang tentu bisa berbeda dengan teman-teman yang lain untuk memberikan pendapat kepada Mas Zabidi Al-Yaman ya. Kalau menurutku 32 in untuk PS4 itu terlalu kecil ya. Kalau 32 in itu ya untuk PS3, kalau untuk PS4 itu terlalu kecil ya. Jadi sebaiknya untuk PS4 jangan pakai TV 32 in ya, harus 40 atau 43 in, udah itu. Ya mungkin karena sepinya, bisa jadi karena itu, wah, main PS4 kok TV-nya 32, jadi kurang puas pelanggan itu ya. Kurang puas. Jadi sebaiknya ini dirubah untuk TV-nya. Kalau mau serius tetap di bidang rental PS lo ya, kamu harus merubah TV kamu, rubahlah dari yang 32 in menjadi 43 atau 40 in.
Minimal itu yang harus dilakukan perubahan dulu ya. Terus unsur yang lain juga, tempatnya ya, tempatnya yang penting meskipun nggak mewah, yang penting bersih saja. Jarak pandang TV diperhatikan berapa meter gitu ya. Kalau PS4 memang enaknya itu agak jauh. Setahuku teman-teman itu kalau jarak terlalu dekat mereka nggak suka. Minimal 1 meter lebih itu dari TV ke user, ke yang main. Memang agak panjang jaraknya. Mereka lebih suka seperti itu. TV-nya jangan lupa dirubah 40 atau 43 in ya. Setiknya diperhatikan yang oke. Bolanya diupdate, ini sudah mulai rilis nih PS4. Jadi kamu harus mengupdate bola ya. Yang pertama aku rasa TV dulu dirubah dari 32 menjadi 40 atau 43 in ya. TV-nya harus dirubah, itu sudah harga mati tuh. Kalau nggak dirubah, pelanggan sudah main di sana semuanya. TV-nya 40 atau 43 in semua untuk PS4. Jadi tempat kamu ini lumayan agak ketinggalan nih untuk PS4 itu ya. Jadi harus dirubah itu. Terus tarifnya kalau bisa jangan terlalu murah, 5.000 ya. Kalau sudah TV-nya dirubah agak gede bisa dinaikin 6 atau 7.000 atau 8.000 untuk PS4-nya ya. Karena pelanggan tidak melihat murahnya. Murah tapi TV-nya kecil untuk PS4, tentu mereka nggak puas, nggak seneng ya. Lebih baik mereka nyari yang 8.000 per jam misalnya, atau 6.000 atau 7.000 ya. Dengan TV yang agak gede, mereka akan pindah ke sana. Aku rasa itu yang perlu diperhatikan, salah satunya TV-nya ya. Kalau tempat nggak harus mewah, yang penting nyaman ya, mungkin ada sandarannya. TV-nya jangan terlalu tinggi, harus pas. Terus jangan lupa TV-nya disetting biar bagus. Tonton kontennya Cak Kus cara setting televisi untuk PS4 supaya bagus ya. Bisa beli Changhong untuk TV PS4-nya ya. Terus hal-hal yang lain yang perlu diperhatikan, apakah di lokasinya Mas Zabidi ini di dalam kampung atau di kota. Cak Kus tidak menanyakan lebih detail, tapi kalau bisa untuk saat ini memang rental itu sulit kalau sekedar ngerental saja ya. Paling nggak memang harus ada wifi-nya atau jaringan internet di tempat kamu. Jadi sebaiknya juga Mas Zabidi mengusahakan untuk adanya wifi. Itu bisa di free wifi kan, supaya pelanggan yang datang itu betah ya. Atau niatan mereka bukan hanya sekedar main PS saja, tapi ya nyambung HP-nya ke wifi ya untuk mengakses untuk segala macam ya. Begitu. Aku rasa itu salah satu penguat konsep ngerental saat ini. Meskipun tak mewah ya, biasa-biasa saja, tapi paling enggak fasilitas wifi ini sudah wajib banget kalau untuk saat ini di rental ya, wajib sekali, karena setiap user itu hampir semua rata-rata itu kalau rental pasti bawa HP ya, jarang banget yang nggak bawa HP sama charger, udah itu ya. Ya begitu, aku rasa itu ya untuk Mas Zabidi Al-Yamani dan juga Mas Herman Mangkunegara ya. Oke, sekali lagi TV-nya dirubah 43 atau 40, kemudian tarifnya dirubah ya mungkin 7.000 per jam seperti itu ya. Sticknya juga diperhatikan ya, harus kondisi yang bagus atau tidak error ya, itu diperhatikan juga ya. Jangan nggak enak dipakein terus, pelanggan pasti nggak suka, nggak enak sticknya itu error gitu, gimana mau bisa menikmati permainan ya kalau error. Seperti itu tadi, stick harus diperhatikan. Kalau bisa nyervis sendiri silakan latihan, silakan belajar kalau mau nyervis sendiri, tapi kalau nggak bisa cari tukang servis ya sebagai langganan mungkin ya. Kalau nggak bisa, apakah banyak yang nggak bisa nyervis? Banyak, tapi mereka bisa-bisa aja tuh bayar tukang servis ya, begitu. Terus Mas Zabidi apakah sekedar rental saja atau punya kerjaan yang lain ya? Ya kalau punya kerjaan lain tentunya nggak bisa full fokus yang rentalnya ya, pasti terpecah-pecah, belum kerja, siapa yang nunggu, karena interaksi antara owner dengan pelanggan itu juga diperlukan ya. Iya, pelanggan itu seneng loh kalau ownernya nanyain atau menyapa atau ikut di rentalan gitu. Pelanggan itu seneng, oh ini loh yang punya rental, Cak Kus, mereka tuh seneng kita sapa, kita ajak ngobrol, itu mereka seneng begitu ya. Nah kali aja itu pelayanannya bisa turun langsung ya ke pelanggan-pelanggan, dideketin, diajak ngobrol seperti itu, mereka pasti akan senang sekali ya. Ya itu ya,
Mas Zabidi Al-Yamani, mungkin yang perlu diperhatikan bertahap-bertahap saja ya. Ya itu pertama itu TV-nya aja rubah dulu, kemudian kasih free wifi ya, tempatnya habis pokoknya TV-nya jangan terlalu tinggi, harus pas dengan mata kalau bisa, jaraknya diperhatikan. Udah itu saja. Habis itu berdoa, jangan lupa ya. Ya, solusi terakhir itu kamu berdoa. Apa nih yang bikin rezekiku mampet? Apa nih yang bikin rezekiku nggak lancar? Karena yang melangkahkan kaki-kaki para pelanggan ke rental kita itu adalah Tuhan kamu ya. Zabidi, oh, kamu rajin nih sholat. Kamu tuh sholat 5 waktu. Masa ya Allah nggak welas asih terhadap umatnya gitu ya. Ya pasti, kamu tak kasih rezeki lancar hari ini. Ya pasti seperti itu. Sholat, berdoa, mengaji ya. Ya Cakus juga agak-agak jarang ngaji nih. Ya seperti itu ya. Itu yang harus diperhatikan. Jadi kadang-kadang yang menghambat rezeki kita itu adalah dosa-dosa kita sendiri ya. Ya semoga kita tidak terlalu banyak dosa. Wah jadi ustadz nih malah ini kontennya nih. Nggak terlalu bergelimang banyak dosa. Terus ke orang tua, kalau misalnya Mas Abidi masih punya orang tua, kita berbuat baik kepada mereka, berikan apa yang bisa kita berikan, entah memberikan sedikit rezeki atau uang atau apa ya kepada orang tua untuk menyenangkan hati mereka gitu ya. Insya Allah dengan seperti itu mudah-mudahan membuat rental kita akan menjadi lancar begitu ya. Oke teman-teman, aku rasa itu saja konten kita kali ini ya di edisi hari Minggu siang. Kurang lebihnya mohon dimaafkan karena aku nggak bisa nulis komen terlalu panjang di Facebook, maka aku jawab via konten aja ya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan, yang kurang-kurang silahkan ditambahin ya. Terima kasih sudah nonton Cakus Pes. Sampai ketemu di konten berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hasta la vista.